Cindy tak menyangka ada laki-laki seperti Evander. Padahal harta yang Evander miliki ada sebelum Sabrina menjadi istrinya. Oh ya Tuan Evan, di sini kan harus ada alasan perceraian. Menurut pendapatku, sebaiknya Anda memberikan alasan yang bisa menguatkan. Bisa saja kan pihak dari Nona Sabrina menginginkan rujuk. Sedangkan Anda ingin segera bercerai, ucap Cindy. Evander memperhatikan berkas di atas meja. Berkas itu untuk keperluan persidangan nanti. Aku tidak ingin punya anak sedangkan istriku ingin punya anak, sahut Evander. Dia merasa ini alasan yang paling tepat. Dia tidak ingin nama baik Sabrina tercoreng ataupun ada tuduhan apapun padanya. Baik. Aku catat untuk alasannya, ucap Cindy. Evander terdiam. Entah kenapa dia merasa kosong, hampa dan berat. Kata-kata ingin bercerai seakan hanya emosi semata. Jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin bercerai. Bukannya ini yang kuinginkan. Berpisah dari Sabrina, gumam Evander. Dia berada dalam dilema. Antara ego dan perasaannya sendiri kini berbenturan. Apa kamu tidak keberatan kalau suatu hati nanti aku menikah dengan orang lain? Aku disentuh orang lain dan hamil dengan orang lain. Kata-kata Sabrina tadi membuatnya galau. Kata-kata itu terus mengganggu hati dan pikirannya. Bayang-bayang laki-laki lain muncul di benaknya. Aku tidak rela Sabrina, batin Evander. Bagaimana kalau yang dikatakan Sabrina itu akan terjadi jika nanti mereka benar-benar bercerai? Apa dia bisa melihat Sabrina bahagia bersama orang lain? Aku tidak ingin bercerai, ucap Evander. Kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tidak jadi. Pengacara Cindy heran. Iya. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah merepot kamu, jawab Evander. Dia tidak yakin untuk bercerai. Ada perasaan yang begitu berat untuk dilepaskan. Ceklek. Evander masuk ke dalam rumah Pak Teguh. Pintu rumah tidak dikunci padahal sudah larut malam. Kau habis dari mana Evan? Terdengar suara Azam memanggilnya. Evander menghentikan langkah kakinya. Dia menoleh ke samping. Azam duduk di sofa. Aku baru pulang dari. Evander bingung menjawabnya. Tempat hiburan malam, ucap Azam. Evander terkejut mendengarnya. Aku sudah tahu semuanya, Evan, tambah Azam. Evander terdiam di tempat. Dia berusaha membaca situasi. Sepertinya Azam tidak sedang bercanda ataupun berbohong. Sabrina adik kesayanganku. Satu-satunya. Sebagai kakak, aku tidak pernah sedikitpun membuatnya menangis apalagi menyakitinya, ucap Azam. Dia sangat kecewa dengan Evander. Dia pikir Evander bisa membahagiakan adiknya tapi nyatanya dia justru melukainya. Evander tahu itu. Sabrina terlalu baik untuk disia-siakan. Tapi dia berulang kali membuatnya menangis dan tersakiti. Aku titipkan adikku padamu. Azam bangun menghampiri Evander yang masih terdiam di sana. Aku percaya kamu bisa menjadi imam yang baik untuk Sabrina. Melindungi dan mencintainya dengan tulus, sambung Azam sambil berjalan memutari Evander. Dia tidak pernah meragukan Evander sedikitpun selama 2 tahun ke belakang. Apalagi Sabrina selalu memasang wajah bahagia di depan keluarganya. Dia juga bilang Evander suami yang baik dan bertanggung jawab. Evander menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menyangkalnya lagi. Dia memang salah. Tapi, kau malah mengecewakanku, kau menyia-nyiakan kesempatan yang kuberikan padamu, ucap Azam berhenti di depan Evander. Tatapan penuh kebanggaan yang dulu dia berikan pada Evander hilang seketika. Tersisa amarah dan luapan kekecewaan. Dan yang lebih membuatku sakit, kau berbohong seolah-olah kau imam yang baik dan membuat Sabrina harus menyimpan rasa sakitnya sendirian,
tambah asam. Evander yakin Azam tahu semua ini bukan dari Sabrina. Dia tahu Sabrina tidak mungkin mengadu pada keluarganya apalagi menjelek-jelekannya. Kau tahu Sabrina begitu berharga untukku dan keluargaku. Pekik Azam sambil menarik kerah bajunya Evander. Evander mengangguk. Dia tak menyalahkan Azam bersikap seperti itu padanya. Kenapa kau tega Evan? Pekik Azam lagi. Baru kali ini dia bicara dengan keras dan lantang. Untung kedua orang tuanya sudah dia ungsikan ke hotel. Azam bilang mereka butuh refreshing. Sabrina juga ikut ke hotel bersama kedua orang tuanya. Evander hanya diam menerima semua kemarahan Azam padanya. Apa salahnya Sabrina padamu? Tidakkah kau bersyukur memiliki istri seperti Sabrina? Azam benar-benar marah. Orang lain menyakitinya dia masih bisa bersabar tapi saat Sabrina disakiti dia tidak bisa tinggal diam. Evander menundukkan kepalanya. Dia tak berani menatap wajah Azam yang sedang marah. Ceraikan Sabrina. Tita Azam. Evander langsung menaikkan kepalanya. Dia tercengang mendengar ucapan Azam yang menyuruhnya untuk menceraikan Sabrina. Tidak. Evander menolaknya. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya. Azam menatap Evander dengan tatapan tajam dan dingin. Kau ingin dia menderita menjadi istrimu? Tanya Azam. Evander kembali terdiam. Tadi dia begitu ingin bercerai dengan Sabrina tapi kenapa saat Azam menyuruhnya menceraikan Sabrina rasanya tak rela. Dia takut kehilangan. Sabrina berhak bahagia dengan imam yang bisa mengayomi dan memberikannya kasih sayang yang tulus. Bukan sepertimu, sambung Azam lalu melepaskan kerah bajunya Evander. Azam sudah berusaha mengontrol emosinya. Jika tidak dia sudah menghajar Evander sampai babak belur. Azam berjalan menjauh. Aku memang salah Mas. Evander mengakui kesalahannya. Azam menghentikan langkah kakinya. Dia berbalik menatap Evander di sana. Duniaku dan dunia Sabrina berbeda. Seperti siang dan malam. Sabrina seperti bidadari yang bersinar sedangkan aku iblis dalam kegelapan. Sambung Evander. Azam terdiam mendengarkan. Dia melihat Evander bicara dengan jujur. Sabrina terlalu suci untukku yang berlumur dosa. Dia rajin ikut kajian sedangkan aku pergi ke tempat hiburan malam. Sabrina meneguk ilmu agama sedangkan aku meneguk minuman keras, ucap Evander. Dia tidak lagi menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Dia memang bukan imam yang baik. Kalau begitu pilihlah salah satunya. Sabrina atau duniamu itu. Tita Azam. Evander terdiam mendengarnya. Aku tidak akan mengizinkan Sabrina bersamamu selama kamu masih dengan duniamu, Evan. Selama itu juga jangan pernah temui Sabrina lagi. Tegas Azam. Evander tercengang mendengarnya. Azam memintanya membuat pilihan dan keputusan. Evander masuk ke dalam rumahnya. Dia menatap setiap sudut ruangan. Sabrina selalu menghangatkannya. Dia seperti perhiasan di dalam istana yang kini dingin dan sepi. Evander melangkahkan kakinya perlahan-lahan menaiki tangga. Rasanya hampa. Ultimatum dari Azam sudah cukup membuatnya mengerti Sabrina begitu berharga. Sekarang dia tidak bisa bertemu Sabrina karena Azam melarangnya. Kecuali dia sudah benar-benar meninggalkan dunianya. Sabrina, ucap Evander memperhatikan setiap sudut kamarnya. Senyuman Sabrina menghiasi ruangan itu. Namun dia mengabaikannya untuk waktu yang lama. Evander mendekati foto Sabrina di atas meja rias. Semua barang-barang Sabrina masih tersimpan di sana. Aku sudah mengabaikanmu begitu lama. Aku tahu pasti kamu kesepian dan kecewa padaku, ucap Evander sambil memegang foto istrinya.
Senyuman manis Sabrina selalu membuat jantungnya berdebar-debar, tapi dia terlalu angkuh untuk mengakuinya. Maafkan aku Sabrina. Aku memang tak pantas untukmu. Kamu terlalu sempurna sedangkan aku nista. Evander kini sadar. Bukan Sabrina yang tidak pantas untuknya, tapi dialah yang sebenarnya tak pantas untuk Sabrina. Ada banyak laki-laki yang menginginkan Sabrina, bahkan jika besok Sabrina sudah janda, dengan mudahnya Sabrina menikah dengan orang lain. Apalagi Abian sudah jelas-jelas menginginkannya. Evander duduk di bawah. Dia terlihat murung dan menyesali kesalahannya. Tapi dia tidak yakin bisa meninggalkan dunianya. Dia takut akan kembali membuat Sabrina kecewa dan sakit. Sabrina menatap pemandangan malam yang gelap dari jendela kaca. Dia memikirkan pernikahannya dengan Evander. Entah akan seperti apa. Mungkin akan berakhir begitu saja. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin bersama Evander menemaninya hingga tua. Tapi sayang, Evander tidak ingin meninggalkan dunianya dan ingin berpisah darinya. Mas Evan, ucap Sabrina. Dia berharap apapun akhirnya mereka akan menemukan kebahagiaannya masing-masing. Sabrina mengambil ponselnya di saku. Dia menatap nomor telepon suaminya. Mas Evan sudah pulang atau belum ya? Sabrina khawatir. Tadi Evander pergi untuk menemui pengacaranya. Pasti setelah itu pergi ke tempat hiburan malam. Sabrina tidak bisa mencegahnya. Dia tak lebih berharga dari dunianya Evander. Gak diangkat. Sabrina coba menelpon tapi tak diangkat. Dia sudah beberapa kali menghubungi, hasilnya sama. Tidak diangkat dan akhirnya tidak aktif. Di rumah ada Mas Azam. Mas Evan pasti mabuk. Dia pulang ke rumah ayah gak ya? Sabrina khawatir Azam akan tahu kebiasaan buruk Evander. Bukan kenapa, tapi dia tidak ingin keluarganya ataupun keluarganya Evander tahu. Ini akan menyakiti hati mereka. Sabrina menelpon orang rumah. Pembantunya sudah bekerja kembali. Pasti tahu kalau Evander pulang tidaknya. Tuan sudah di rumahnya. Tapi Tuan kenapa Bi? Kayak orang banyak pikiran. Wajahnya aja murung bangetnya. Sabrina jadi tambah khawatir. Apa terjadi sesuatu padanya? Mabuk gak Bi? Enggaknya. Seger kok. Gak bau alkohol. Ya udah Bi. Makasih ya. Sabrina mengakhiri pembicaraannya dengan pembantu yang bekerja di rumahnya. Ada apa ya? Apa aku pulang aja? Sabrina terdiam sesaat. Gak. Mas Evan pasti akan mengira aku yang gak mau cerai dan ingin rujuk. Mas Evan akan makin angkuh. Kalau memang dia cinta seharusnya dia yang mengejarku, jawab Sabrina. Dia tidak ingin pulang ke rumahnya. Dia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ayahnya sampai ayahnya sembuh. Biarkan Evander yang mengejarnya kalau memang dia cinta. Sabrina turun ke lantai 2. Dia ingin sarapan sekalian menikmati suasana pagi hari. Di balkon ada tempat duduk yang mengarah langsung ke taman yang ada di samping hotel. Sabrina mengambil sarapan untuknya lalu duduk di sana menatap pemandangan pagi. Matahari hangat menyentuh kulitnya. Dia senang sekali bisa menikmati liburan kecil-kecilan dengan kedua orang tuanya. Azam tahu saja dia butuh refreshing. Sabrina. Azam menghampiri adiknya. Mas Azam, sahut Sabrina. Azam duduk satu meja dengan Sabrina. Dia menyusul ke hotel untuk membicarakan sesuatu dengan adiknya itu. Sabrina, aku ingin kamu jujur, ucap Azam. Jujur untuk apa Mas? Sahut Sabrina. Azam menarik nafas panjangnya. Selama ini Evan sering mabuk-mabukan dan keluyuran malam kan? Tanya Azam. Sabrina langsung terdiam mendengarnya. Dari mana Azam tahu?
Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang kebiasaan buruk suaminya. Mas sudah tahu Sabrina. Kamu tidak perlu menutupinya lagi, sambung Azam. Sabrina menurunkan pandangannya ke bawah. Gurat kesedihan terlihat jelas di wajah cantik yang sudah lama diam dan merahasiakannya. Kenapa kamu gak bilang sama Mas? Tanya Azam. Aku hanya berusaha menjaga marwah suamiku, Mas. Aku juga tidak ingin kalian ikut memikirkan masalahku. Terutama ayah, jawab Sabrina. Kesehatan ayahnya yang jadi alasan kedua kenapa dia memilih merahasiakan semua ini dan berpura-pura bahagia hidup bersama suaminya. Azam tahu Sabrina tidak mungkin gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi menyangkut semua orang. Baik keluarganya maupun keluarganya Evander. Kata Abian, kamu dan Evan ingin bercerai, ucap Azam. Mas Abian. Sabrina tak menyangka Abian memberitahu Azam tentang proses perceraiannya dengan Evander. Dia memberitahu Mas karena dia tidak ingin kamu terus-menerus menyimpan kesedihanmu sendiri, potong Azam. Sabrina terlihat kecewa pada Abian. Tanpa izinnya Abian memberitahu Azam. Padahal dia yang akan memberitahu keluarganya tapi tidak sekarang. Ayahnya belum pulih. Sabrina, kamu benar-benar ingin bercerai dari Evan? Tanya Azam. Kedua netranya Sabrina berkaca-kaca. Laki-laki seperti Evan tidak mungkin bisa menjadi imam yang baik untukmu. Dia saja tidak menyayangi tubuhnya sendiri, bagaimana denganmu? Ucap Azam. Dia melihat masalah ini tetap mengutamakan perasaan Sabrina dan masa depannya. Bukan emosinya semata. Aku dan Mas Evan memang sudah sepakat untuk bercerai Mas. Tinggal menunggu prosesnya selesai, sahut Sabrina. Azam mengangguk. Dia senang mereka akan bercerai tapi dia melihat Sabrina terlihat sedih. Kamu mencintai Evan? Tanya Azam. Sabrina menundukkan kepalanya. Berusaha menahan air matanya yang ingin jatuh. Kalau pernikahan kalian masih bisa diselamatkan, biarkan Evan yang berusaha untuk menunjukkan cinta dan keseriusannya padamu, ucap Azam. Dia berusaha untuk tetap bijaksana. Sekeras apapun dia meminta mereka bercerai, Sabrina mencintai Evander. Tapi dia tidak ingin adiknya akan terluka lagi. Makanya dia meminta Evander yang harus memutuskan. Memilih Sabrina atau dunianya. Bos. Irwan terkejut melihat Evander tak sekeren biasanya. Terlihat tak bersemangat dan bajunya juga beda-beda. Antara jas dan celana tak sewarna. Sepatunya juga beda. Satu merek apa yang satunya merek lain. Rambutnya juga acak-acakan. Ada apa? Evander masuk ke dalam ruangannya. Kenapa Anda seperti orang yang kehilangan jati diri? Tanya Irwan. Aku galau, jawab Evander. Irwan menganga mendengarnya. Galau. Dia pikir makhluk yang angkuh dan arogan seperti Evander tidak akan pernah galau. Bisa galau juga bos? Tanya Irwan. Aku manusia. Kau pikir aku zombie? Jawab Evander. Irwan menahan tawanya. Bos, penampilan Anda seperti orang yang ada di tenda pengungsian. Tidak punya sandang yang lengkap makanya campur-campur kayak es campur, ucap Irwan. Kamu tidak tahu aku LDR dengan istriku, sahut Evander. Istri bos keluar negeri? Tanya Irwan. Di rumah ayahnya, jawab Evander. Itu bukan LDR, bos. Tinggal datang beres. Orang cuma 5 langkah, ucap Irwan. Dia pikir Sabrina minggat keluar negeri karena tak sanggup jadi istrinya Evander. Tapi aku tidak diizinkan bertemu istriku, sahut Evander. Kenapa bos? Irwan penasaran. Evander pun menceritakan apa yang terjadi padanya. Konflik rumah tangga yang rumit dan pelik. Cuma gitu doang. Tinggal tobat.
Bos rujuk ma istri selesai, ucap Irwan. Masalahnya aku tidak yakin bisa tobat, kau tahu aku sudah kecanduan, sahut Evander. Irwan tahu Evander sudah kebiasaan mabuk-mabukan. Pasti sulit dihilangkan. Gimana ikut promil? Usul Irwan. Kau pikir aku ibu hamil? Kau tahu kan aku laki-laki bukan jadi-jadian. Sahut Evander. Irwan tertawa kecil mendengarnya. Promil itu singkatan dari program militer, jelas Irwan. Maksudmu apa? Evander penasaran. Siapa tahu solusi dari Irwan bisa membuat dia sembuh dari kebiasaan buruknya. Ikut latihan militer bos. Biar disiplin dan sehat. Dengan begitu bos sembuh dari mabuk-mabukan, jawab Irwan. Evander memikirkan usul Irwan yang terdengar menegangkan. Aku jadi tentara lalu pergi medan perang. Terus gugur Sabrina nikah sama orang. Sama aja galau di alam kubur, ucap Evander. Irwan kembali tertawa. Dia tak menyangka Evander sampai berpikir sejauh itu. Bukan seperti itu tapi ini program untuk orang-orang yang seperti bos. Sulit menyembuhkan sifat nakal dalam diri. Makanya ikut latihan militer, bukan berarti jadi tentara, jelas Irwan. Evander terdiam. Boleh juga usul Irwan. Dia memang harus meninggalkan dunianya kalau mau bersama Sabrina. Gimana kalau program paskil? Usul Irwan. Apalagi itu paskil? Tanya Evander. Perasaannya Irwan kebanyakan program. Pesantren kilat, jawab Irwan. Seketika Evander teringat masa lalunya yang sempat dimasukkan ke pesantren. Yang ada aku berulah di sana, ucap Evander. Itu kan dulu. Pak Kiai sudah lupa. Kalau ingat bilang aja saat itu bos masih kecil, sahut Irwan. Evander memikirkan program mana yang akan dipilihnya. Atau Proham, usul Irwan. Apalagi Proham. Evander pusing mendengarnya. Dua program aja bikin galau, ada lagi program lain. Program honeymoon, jawab Irwan. Honeymoon dengan siapa? Tanya Evander. Kunti, jawab Irwan. Evander menatap tajam Irwan. Sembarangan menyuruhmu honeymoon dengan Kunti. Dengan istri bos lah. Siapa tahu kalau bos honeymoon nanti kecanduan sama istri lupa deh mabuk-mabukan, jelas Irwan. Dia tahu Evander baru jatuh cinta. Honeymoon solusi yang terbaik untuk mereka. Gimana mau honeymoon dengan istri? Kakak iparku gak mengizinkan aku mendekatinya, sahut Evander. Kasihan bos. Padahal kemarin bos yakin sekali ingin bercerai tapi nyatanya bos nyesel sendiri, ucap Irwan. Evander terdiam. Dia jadi merindukan Sabrina. Sudah 3 hari tak bertemu. Kenapa Mas memberitahu Mas Azam tentang perceraianku dan Mas Evan? Tanya Sabrina. Dia sengaja bertemu dengan Abian untuk menyelesaikan masalahnya. Aku tidak ingin kamu disakiti Evan, Sabrina. Aku tidak rela, jawab Abian. Tapi Mas seorang pengacara. Seharusnya Mas bisa profesional. Mas tidak berhak memberitahu rahasia klien Mas pada siapapun tanpa izin, jelas Sabrina kecewa. Abian terdiam. Sabrina terlihat marah dengan apa yang dia sampaikan pada Azam. Sepertinya kerjasama kita cukup sampai di sini, Mas, ucap Sabrina.